didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat ini Anda menyaksikan Perjalanan Suci yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya Jason Sambo pemirsa, inilah Perjalanan Suci. Pemirsa, menghitung hari jelang wukuf di Arafah, para jemaah haji dihimbau untuk mengukur diri antara keinginan memaksimalkan ibadah dan menjaga stamina. Selengkapnya kita akan bergabung dengan Iqbal Himawan dari Mekah, Arab Saudi. Selamat siang, Assalamualaikum Iqbal. Bagaimana cara jemaah menjaga keseimbangan ibadah dan kesehatan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berbagai cara, Jason. Karena kalau di sini itu dilema ya. Di satu sisi kami berada di tanah haram, tanah yang kalau misalnya melaksanakan ibadah itu pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Apalagi akomodasi dari jemaah Mutazamatur ini sangat dekat sekali. Hanya hitungan beberapa ratus meter langsung ke pelataran Masjidil Haram, atau bahkan jika ingin bisa ke Mahram melakukan ibadah di depan pelataran Ka'bah. Namun demikian tentu saja banyak faktor lain seperti faktor cuaca yang panas, kemudian faktor kerumunan orang dari berbagai negara berdesak-desakan yang tentu saja menguji kesabaran dan tentu saja bisa berdampak terhadap kesehatan fisik dan jasmani. Oleh karena itu, ada himbauan dari tim kesehatan, dokter juga medis agar tetap menjaga keseimbangan antara beribadah dengan persiapan jelang wukuf di Arafah nanti. Kenapa? Karena biar bagaimanapun puncak dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah, yang tentu saja nanti akan lebih membutuhkan aktivitas fisik yang lebih berat dibandingkan sekarang. Oleh karena itu, tidak apa-apa jika ingin memaksimalkan, tidak bisa menyalahkan, karena siapapun yang berada di sini pasti akan selalu beribadah sepanjang waktu. Tapi di sisi lain juga harus bisa mengukur kemampuan diri. Kita akan dengarkan beberapa pernyataan yang sudah kami rekam sebelumnya dari jemaah Mutazamatur, apa saja keluhan yang mereka alami dan bagaimana cara menjaga keseimbangan tersebut. Pada saat umroh kedua, pas pulangnya itu badan udah mulai terasa gitu, lelah, letih, sampai akhirnya saya masuk angin gitu. Dari dokter yang Mutazam sendiri sih menyarankan perlu banyaknya istirahat. Jadi awalnya jangan terlalu diforsil. Jadi maksimalkan untuk istirahat. Disarankan juga untuk minum-minum vitamin, buah-buahan. Tadi juga sempat tawaf lagi jadi. Sempat tawaf lagi. Iya, tapi ya itu akibatnya sekarang agak lelahan lah. Kayaknya semua dibawa itu ya. Obat-obatan yang biasa diminum di sana, suplemennya, istirahatnya harus cukup juga. Kalau mau tawaf ya cari yang enggak begitu panas gitulah. Sama dijaga makannya. Ada vitamin-vitamin segera diminum juga itu yang belum diminum. Baik, Jason, jadi itu ya ada berbagai cara. Yang jelas memang beberapa jamaah haji sudah mulai merasakan kelelahan, tapi itu bisa diakali dengan beristirahat, kemudian juga menjaga pola makan, dan juga berkonsultasi dengan dokter yang standby 24 jam dari tim Mutazamatur ini. Mereka tidak hanya menunggu istilahnya di poliklinik sementara, ruang hotel yang disulap menjadi poliklinik bagi mereka yang mengalami keluhan kesehatan, tapi juga para dokter ini menjalankan room visit bagi mereka yang mungkin membutuhkan bantuan kesehatan di dalam kamarnya masing-masing. Jason. Ya, Iqbal, lalu apakah ada arahan yang disampaikan dari pembimbing Multazam Utamatur? Ini sejak kami belum berangkat, sejak dari masih berada di tanah air, melaksanakan kegiatan manasik, ini selalu ditekankan terkait dengan bagaimana kita menjaga keseimbangan antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesehatan jasmani kita pada saat nanti mempersiapkan diri jelang puncak haji atau wukuf di Arafah. Oleh karena itu, ini tidak hanya disampaikan langsung, tapi juga beberapa kali melalui tausiah ini kembali diingatkan, diulang-ulang kepada para jamaah. Apalagi mengingat di sini membutuhkan aktivitas fisik yang cukup berat. Jadi kalau ingin menjalankan ibadah, ya harus mampu mengukur diri. Berikut pernyataan dari Ustadz Pembimbing Mutazamatur, Ubaidillah Al-Hasan. Pun antusias jamaah haji itu luar biasa, karena ini ada tanah haram di mana seluruh amalan ibadah dan kebaikan apa saja dilepatkan sampai 100.000 kali kebaikan. Itu bisa dimaklumi. Jangan sampai target utamanya yaitu ibadah haji nanti yang akan dilaksanakan mulai tanggal 8 Yaumut Tarwiyah ini benar terkendala karena terlalu antusiasnya terlalu tinggi ya di dalam melaksanakan ibadah
harian sebelum melaksanakan ibadah haji. Itulah arahannya, termasuk hari ini Jason, karena ini hari Jumat. Ini diharapkan jamaah bagi yang ingin mengikuti sesuai dengan kemampuan fisiknya bisa sholat Jumat. Kalau ingin tetap berada di pelataran Ka'bah ya menggunakan ihram atau dengan kondisi yang bisa menyesuaikan. Tapi jika tidak, jangan memaksakan diri, bisa di tempat-tempat yang mungkin lebih nyaman untuk tetap menjaga stamina agar tetap nikmat menjelang puncak haji atau di Arafah. Jason. Baik, terima kasih Iqbal Himawan melaporkan langsung dari Arab Saudi. Tetap jaga kesehatan dan semoga dilancarkan ibadahnya. Dan pemirsa, kita berlanjut lagi saat pelaksanaan sholat Jumat di Masjidil Haram, layanan bus sholawat berhenti beroperasi sementara. Jemaah haji Indonesia diimbau untuk sholat Jumat dari hotel mereka. Dan berikut laporan Putri Lukman dari Mekah, Arab Saudi. Layanan bus transportasi di hari Jumat 30 Mei 2025 akan berhenti sementara. Ini dikarenakan adanya sholat Jumat di Masjidil Haram dan layanan bus transportasi akan berhenti sementara mulai pukul 8.30 waktu Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia dihimbau jika ingin melaksanakan sholat di Masjidil Haram untuk berangkat sebelum pukul 8.30 waktu Arab Saudi. Dan bus sholawat akan kembali beroperasi setelah pelaksanaan sholat Jumat atau sekitar setelah pukul 14 waktu Arab Saudi. Namun yang paling penting yang dihimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk bisa melaksanakan sholat Jumat di hotel atau pemondokan mereka. Hal ini juga dikarenakan agar jemaah haji Indonesia tidak perlu merasakan kepadatan ataupun antrian di terminal-terminal yang ada di Masjidil Haram. Terlebih cuaca panas ekstrim harus diwaspadai oleh jemaah haji Indonesia yang bisa mencapai 43 derajat Celcius. Imbauan ini disampaikan oleh PPI Arab Saudi agar jemaah haji Indonesia siap melaksanakan puncak ibadah haji yang akan dimulai pada 5 Juni 2025. Dari Mekah, Arab Saudi, Putri Lukman, Metro TV. Dan pemirsa, demikian informasi dalam perjalanan suci kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi bisa mengiringi perjalanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci untuk menuju haji yang mabrur. Nantikan perjalanan suci hanya di Metro TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh Untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Download Metro TV Extend sekarang.